إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين jamaah Jum'ah azzakumullah, termasuk di antara bagian yang tidak bisa tidak, bahkan termasuk bagian daripada pokok beragama, termasuk bagian dari ajaran para nabi, para rasul, millah Ibrahim alaihissalam, adalah berlepas diri terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah pada ayat yang keempat, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya uswatun hasanah, suri toladan yang baik, yaitu idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, kami mengingkari apa yang kalian lakukan, kami pun ingkar terhadap kalian juga. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan jelas nampak permusuhan, kebencian. Yang dimaksud permusuhan, kebencian ini adalah akidah. Secara akidah, kita wajib benci kepada kekufuran, kita wajib benci kepada kesyirikan. Maka di dalam ayat ini disebutkan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala juga firmankan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Az-Zukhruf pada ayat ke-26, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Ini ayat ke-27-nya. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa di antara konsekuensi dari makna kalimatut tauhid, kita mengingkari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu kalimatut tauhid terdiri pertama yaitu an-nafyu, peniadaan. Pada kalimat la ilaha, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Lalu kemudian itsbat, menetapkan illallah,
Hanya Allah saja yang diibadahi dengan benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Mereka semua menyeru kepada kaum mereka, pada umat mereka, an i'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Yang berarti bahwa kita wajib, dan ini bagian daripada keimanan. Bahkan merupakan pokok keimanan. Ingkar kita terhadap kekufuran. Ingkar kita terhadap kesyirikan. Baik dengan hati, baik dengan ucapan, juga dengan perbuatan. Dan orang-orang mukmin tidak mau ikut menyaksikan perbuatan-perbuatan kemungkaran, kemaksiatan, dan juga apalagi kekufuran, kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri hamba-hamba Allah, ibadur rahman walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau ikut menyaksikan az-zur. Di antara makna az-zur, perbuatan kesyirikan. Karena az-zur juga bisa diartikan kepalsuan, kedustaan. Dan kedustaan yang paling dusta adalah ketika orang menjadikan sekutu bagi Allah Rabbul Alamin. Itulah kedustaan paling dusta. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Kahfi, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Tidak ada orang yang paling dusta, yang paling bohong, melainkan dia yang membuat kedustaan atas nama Allah dengan mengatakan bahwa Allah punya anak, atau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada sekutu baginya, ada tandingan baginya. Dan itu adalah kedustaan yang paling dusta, kebohongan yang paling bohong. Oleh karena itu jamaah, a'azzakumullah, perlu kita ketahui hari ini kita menghadapi beberapa pemikiran yang membuat orang rancu. Bahwa sebagian orang mengatakan bahwa seolah-olah di dalam agama Islam itu hanya ada satu sisi, yaitu mahabbah, kecintaan saja. Padahal tidak, di dalam Islam pun ada kebencian. Benci terhadap kekufuran, benci terhadap kemaksiatan. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dalam lafaz yang lain, dia akan merasakan lazzatul iman, lezatnya iman. Ta'mal iman, rasanya, nikmatnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai daripada yang lain. Ini cinta. Dia prioritaskan Allah dan Rasulnya melebihi sesuatu yang lain. Lalu kemudian yang kedua, wa ayyuhibba lil mar'i la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan dia mencintai orang itu karena Allah, karena dia bertauhid kepada Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia menjauhi larangan Allah. Ini juga masih ranahnya cinta. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa ay yakraha ay ya'uda ila al-kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu ay yuqdhafa fi an-nar. Dia benci terhadap kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Berdasarkan hadis ini, kebencian pun bagian daripada iman. Oleh karena itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Awthaqu ural iman." Ikatan keimanan yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Artinya benci karena Allah, kita membenci apa yang Allah benci. Allah benci kekufuran, kita benci kekufuran. Allah benci kesyirikan, kita benci kesyirikan. Allah benci kemaksiatan, kita pun membenci kemaksiatan. Lalu kemudian selanjutnya,
Al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Kita mendukung, kita loyal, kita berkomitmen kepada seseorang karena Allah. Begitu juga kita memusuhi karena Allah. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan di dalam suratul Mumtahanat keempat tadi. Telah jelas antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan karena Allah. Jadi Rasulullah SAW sebutkan ini bagian daripada keimanan. Benci karena Allah, benci kepada kekufuran. Itu menjadi sebab orang bisa merasakan manisnya iman. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katakan, "Fa innama tunalu walayatullahi bidzalik." Siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, kecintaan Allah dia dapatkan dengan itu. Manisnya iman dia raih dengan hal tersebut. Kecintaan Allah pada dirinya pun bisa dia raih dengan sebab itu. Tidak bisa diraih kecuali dengan itu tadi. Jadi tidak lain, tidak bukan. Kecintaan Allah bisa dia raih dengan cara itu. Dia kuatkan itu. Dan tidak bisa dia mendapatkan kecintaan Allah Rabbul Alamin kalau dia tidak mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Bahkan sampai kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu, walaupun puasanya banyak, salatnya banyak, salat sunnahnya, ibadah sunnahnya banyak, dia tidak akan bisa mendapatkan kecintaan Allah. Dia tidak akan bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, sampai dia mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Maka oleh karena itu jamaah azzakumullah, perlu sama-sama kita tanamkan dalam hati kita, dalam benak kita, bahwa pada saat-saat ini, pada masa-masa sekarang ini, hari-hari ke depan yang ada di hadapan kita, perayaan orang-orang kafir, bahkan itu bukan perayaan Nasara sebenarnya, perayaan orang kafir, merayakan atau memberikan persembahan, memuliakan dan mengagungkan dewa Janus, yang dalam mitologi Yunani itu dianggap sebagai dewa waktu. Digambarkan memiliki dua wajah, satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang, menghadap ke belakang. Wajah yang ke depan diartikan masa depan. Wajah yang menatap ke belakang diartikan masa lalu. Yang kemudian nama dewa Janus diabadikan menjadi nama bulan Januari. Bahkan itu bukan perayaannya Nasara sekalipun tidak. Tentu itu juga bukan ajarannya Nabiullah Isa alaihissalam. Itu paganisme, ajaran paganisme yang kemudian dirayakan oleh sebagian kaum muslimin dengan api simbolnya, yang lagi-lagi itu pun merupakan simbol persembahan di masa orang-orang Yunani terdahulu, api, dengan berbagai macam pesta pora, dengan berbagai macam kemaksiatan, bahkan termasuk waliyadzubillah perzinahan. Bukan hanya sekedar bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, tetapi juga berzina. Wa nasallallahu alaihi. Ditiup trompet, yang juga itu bagian daripada syiar-syiarnya Yahud. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis yang sahih, ketika disarankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menandai masuknya waktu salat, disarankan kepada beliau untuk meniup buk, trompet yang pada saat itu terbuat dari gading atau terbuat dari tanduk domba dan seterusnya. Lalu Rasul katakan itu tandanya orang Yahudi. Mereka menandai waktu ibadah mereka dengan meniup buk. Dan masih banyak lagi. Belum lagi menghambur-hamburkan harta. Yang itu jelas-jelas Allah Rabbul Alamin sebutkan bahwa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Menghambur-hamburkan harta adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Dan syaitan adalah orang makhluk yang kufur kepada Rabbnya Jalla fi'ula. Dan masih banyak lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Jangan Anda kemudian berkata, itu hanya urusan dunia. Janganlah Anda berlebihan. Kalau tidak tahu lebih baik diam. Ingat tadi apa kata sahabat Abdullah bin Abbas. Sulit kita akan merasakan manisnya iman kalau seandainya tidak mau kita membenci sesuatu karena Allah. Walaupun salatnya banyak, walaupun ibadahnya banyak. Loyalitasnya tidak jelas. Kemana dia harus berloyalitas. Kemana dia harus menyerahkan ketaatan dan kecintaannya secara mutlak. Dia bingung. Walaupun dia salat, walaupun dia saum, banyak melakukan ibadah sunnah, tetapi dia sulit merasakan manisnya iman.
Kenapa? Karena pokok keimanan yang sangat mendasar, benci pada kekufuran, kesyirikan, dia tidak tunaikan. Dia tidak tunaikan. Yang itu akan menyebabkan justru dia bukan hanya tidak bisa merasakan manisnya iman, sedikit demi sedikit dia akan bisa jatuh dan terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan itu sendiri. Waliyadzubillah. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjaga diri kita, keluarga kita dari berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat azzakumullah. Kalaulah hari ini kemudian kita dicemooh orang karena kita mengambil sikap untuk tidak ikut merayakan, bahkan berdiam saja, tidak menunjukkan kegembiraan juga tidak. Karena memang tidak ada yang spesial dan kita harus bergembira. Ketika Allah dikufuri, ketika Allah dimaksiati, masa kita bergembira? Ketika Allah Rabbul Alamin dimaksiati, tak boleh kita bergembira. Ketika Allah Rabbul Alamin dikufuri, kita tidak boleh bergembira. Bagaimana kita bergembira sedangkan Allah Rabbul Alamin diperlakukan dengan yang tidak semestinya? Maka oleh karena itu, tidaklah pantas kita kemudian mencari ridha Allah, kemudian kita tukar dengan cari keridhaan manusia, kita tukar dengan keridhaan Allah. Tidak boleh. Ridha manusia kita kejar, Allah murka kita biarkan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna min dha'fil yaqin ay yultamas ridhan nas bi sakhatillah. Termasuk di antara lemahnya keyakinan adalah ketika seseorang mengejar keridhaan manusia, dianggap toleran, dianggap lemah lembut, dianggap tidak radikal, dianggap penuh dengan kasih sayang, dan seterusnya, anggapan-anggapan manusia. Bisa khatillah, kita tukar dengan kemurkaan Allah Rabbul Alamin. Ini termasuk tanda kelemahan keimanan. Kita wajib berpegang kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin, apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita dilarang meniru mereka, apalagi sampai bergembira, apalagi kemudian kita ikut merayakan apa yang dirayakan oleh mereka. Tidak ada yang spesial bagi kaum muslimin hari-hari ke depan ini. Kalaulah libur, libur saja. Tidak ada yang spesial. Kalaulah ingin berlibur, berlibur saja. Tidak ada yang spesial. Tidak ada perayaan yang membuat kita gembira. Tidak ada bakar kembang api yang membuat kita kemudian serasa kita merasakan kegembiraan. Tidak. Tidak ada juga kita melakukan sesuatu seperti orang masak khusus dengan masak yang khusus, bakar ikan dan seterusnya, seolah-olah menampakkan kegembiraan. Saya tidak merayakan, tapi saya hanya sekedar ikut bakar ikan. Seolah-olah menampakkan kegembiraan, padahal tidak ada kegembiraan. Dengan makan-makan seolah-olah bergembira dengan sesuatu yang semestinya tidak bergembira. Apabila kita hendak melakukan sesuatu yang mubah, maka kerjakanlah di waktu yang mubah. Bukan pada kesempatan-kesempatan yang seolah-olah ikut menampakkan kegembiraan. Ingat, masa kita kemudian ikut berbahagia ketika orang-orang berbuat kekufuran, maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Sedangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah terus Allah berikan. Malu semestinya kita kepada Allah Rabbul Alamin. Negeri kita diberikan aman. Apa yang kita butuhkan masih bisa kita dapatkan di negeri kita. Makanan masih bisa kita dapatkan. Air yang kita minum masih bisa kita dapatkan. Bahkan buah-buahan berlimpah masih bisa kita dapatkan. Apakah pantas dengan semua apa yang telah Allah berikan kepada kita? Lalu kemudian kita bergembira atas kemaksiatan, kekufuran yang dilakukan terhadap Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat tersebut. Malu kita. Malu kita. Bagaimana dengan kaum muslimin yang ada di Palestina, yang masih dalam keadaan kesulitan, bahkan sebagian mereka masih tertimbun reruntuhan, untuk keluar saja tidak bisa, apalagi makan, minum dan seterusnya, kesusahan, kesulitan.
Apalagi pada mendekati musim-musim dingin atau bahkan sudah masuk musim dingin di wilayah Syam dan seterusnya. Lalu kemudian kita bergembira dengan kemaksiatan. Alangkah anehnya. Kalaulah misalnya kita mempunyai kerabat yang dalam keadaan kesusahan, saudara kita misalnya, kerabat kita kesusahan, kita mungkin tidak akan berani menampakkan di hadapannya kegembiraan, senang-senang, tidak berani. Lalu bagaimana Allah Rabbul Alamin dikufuri, dimaksiati, sedangkan kita malah ikut berpesta pora, bergembira. La haula wala quwwata illa billah. Akal mana yang membenarkan hal ini? Batin, jiwa mana yang membenarkan hal ini? Pasti tidak akan ada yang membenarkannya. Kecuali mereka, waliyadzu billah, orang-orang yang terlampau tertutupi dengan berbagai macam kesenangan dunia, melalaikan kewajibannya kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at al musyrikin. دمر ديارهم شتت شملهم ضعف قوتهم زلزل أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين بفلسطين. اللهم عليك باليهود. اللهم عذبهم عذابا كبيرا واشدد وطأتك على اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.